Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sohib Manggis semua dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan di edisi hari Jumat 17 November tahun 2023. Aduh, udah kerasa nih, sekarang udah masuk di podcast kita yang ketiga. Nah, bagi Sohib Manggis yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang sedang di jalan, harap hati-hati di jalan. Nah, kebetulan nih kalau dilihat luar tadi cuaca sedang agak mendung-mendung gimana gitu nih. Kemarin-kemarin kita dihadapkan dengan panas dan hari ini kita dihadapkan dengan mendung dan kita harus banyak-banyak bersyukur. Oke, saya Manggis, nanti kita pada hari ini ada podcast dengan tema bagaimana caranya masyarakat itu agar sadar atau paham terhadap hukum. Dan kita telah mengundang narasumber kita, seorang akademisi dan juga sekaligus seorang lawyer yang beraktivitas di Jambi. Nama beliau adalah Bapak Dr. Anggi Purnama Harahap SHMH. Boleh disapa dulu Bang Anggi, Sohib Manggis kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Oke, terima kasih Bang Anggi. Nah, kalau Bang Anggi ini kalau nggak salah nih kita spill dulu sedikit informasinya. Asli Medan ya Bang? Campuran, wah. Iya. Tapi kalau dari nama, dari marganya Harahap nih Medan kali Bang ya. Ini Bang Anggi, kalau boleh tahu sekolahnya memang di Medan atau di Jambi nih? Kalau dari TK sampai SMA itu ada di Jambi. Kemudian lanjut ke perguruan tinggi S1, S2-nya saya di Medan. Dan alhamdulillah dapat melanjutkan S3-nya di Trisakti, Jakarta. Waduh luar biasa. Nih rugi banget nih Sohib Manggis kalau nggak nanya-nanya masalah hukum dengan narasumber kita. Boleh panggil abang aja ya? Ya silakan. Oke, memang Bang. Harus abang lah. Bang Anggi ini. Tapi nggak beraktivitas di Medan Bang Anggi? Untuk sementara ini belum ada karena udah beraktivitas di UIN Jambi. UIN Jambi, wah. Jadi Bang Anggi ini kalau boleh kita bilang Sohib Manggis, seorang akademisi, tenaga pendidik yang luar biasa hebat lah di UIN Jambi. Dan juga kalau nggak salah aktif di lembaga kajian bantuan hukum ya Bang Anggi ya? Iya, di UIN Jambi ada. UIN Jambi ada, oke. Oke, jadi Sohib Manggis, bagi yang mau nanya-nanya masalah hukum dengan narasumber kita, bisa langsung nanti telepon aja di line telepon 0741 24187, atau kalau mau di via WA bisa di 0811 7451 500, dan juga bisa komen di Facebook kita Manggis Pasipul, dan juga bisa komentar juga di Instagram kita di @radiomanggis. Kemudian informasi sedikit untuk semua Sohib Manggis nih, karena bagi yang ingin mendengarkan Radio Manggis dimanapun Anda berada, bisa download aplikasi Radio Manggis di Play Store. Nah, dengan aplikasi tersebut kita bisa menikmati frekuensi 96 FM tanpa harus memikirkan kita ada di mana. Cukup dengan kuota internet kita semua bisa mendengarkan frekuensi Radio Manggis 96 FM. Oke Bang Anggi, selain aktivitas di kampus ada aktivitas di luar? Untuk saat ini memang masih beraktivitas juga sebagai lawyer. Ya, dengan rekan-rekan sekalian yang masih baik berada di Jambi maupun di luar Jambi. Kadang berdiskusi, baik itu dalam hukum ini kan ada baik di dalam maupun di luar pengadilan. Wah, mantap itu. Jadi kalau ngomong-ngomong masalah lawyer ini, ada satu hal menarik nih yang aku tangkap dari Bang Anggi. Aku tuh pernah dengar istilah hukum pidana dan hukum perdata. Nah, bagi kami masyarakat itu masih bingung nih, ini masuk kategori hukum pidana atau perdata. Yang dimaksud dengan pidana dan perdata itu apa sih Bang Anggi, kalau boleh tahu? Terima kasih. Memang kita lebih mengenal di kalangan masyarakat ada hukum pidana dan perdata.
Perdata itu berkaitan dengan hak dan kewajiban individu serta peraturan yang mengatur hubungan antar individu. Oke. Nah, kemudian sementara hukum pidana itu sendiri berkaitan dengan peraturan hukum yang mengatur tindakan kriminal dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Jadi kalau pidana itu lebih kaitannya dengan pidana, Bang ya? Iya. Kalau perdata itu? Sama, itu antara perikatan orang per orang. Oh ya, orang per orang. Jadi kebanyakan kasus perdata bisa dipidanakan. Oh. Ya, contoh misal ada hutang piutang. Itu perdata. Iya. Tapi bisa juga masuk ke ranah pidana. Ranah pidana. Oke, menarik. Jadi memang kita sebagai masyarakat itu yang kalau Bang Anggi bilang itu selalu berhubungan dengan hukum mulai dari bangun pagi sampai kita tidur lagi. Oke Bang Anggi, ini berikut ada satu pertanyaan menarik nih yang udah masuk mengenai hukum terkait dengan KDRT. Ada yang bertanya apa sih yang dimaksud dengan KDRT dan apa saja yang masuk dalam kategori KDRT tersebut. Namun sebelum Bang Anggi jawab, kita mau dengarkan satu jeda iklan yang mau lewat berikut ini dulu. Oke, masih di podcast Radio Manggis, mari bercerita menambah wawasan. Nah, seperti yang udah kita tanyain di awal tadi ke Bang Anggi. Nah, kita nih Bang sering kali lah dengar di media sosial, di Instagram, apa di Facebook, banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan tuh dengan yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, mungkin bisa dikasih sedikit lah Bang penjelasan mengenai KDRT ini apa sih Bang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. KDRT ini kan dikenal memang kekerasan dalam rumah tangga, ya kan? Bentuk larangan dalam KDRT ini ada dia kekerasan fisik. Oh iya, kekerasan fisik dulu ya. Ya, ada juga kekerasan psikis atau verbal. Dan kemudian bisa kekerasan dalam seksual. Oh, ada juga, ada kategorinya. Kalau kekerasan fisik sendiri itu yang gimana tuh Bang? Begini, perbuatan yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit atau berbentuk luka atau seperti pukulan, baik benda tajam, tumpul, ya, baik dengan benda ataupun dengan tangan sendiri. Itu masuk ranah KDRT. Ya, itu kekerasan fisik. Udah pasti. Kalau kita merasa nggak mukul tapi kesentuh, itu bisa masuk juga Bang ya? Ya, itulah namanya kekerasan psikis atau lebih kenal dengan verbal. Kekerasan verbal. Itu yang misalnya dalam hal lagi? Begini. Si suami misalnya pulang dari luar. Ada kehendak yang tidak didapati oleh si suami terhadap istri. Kemudian dia membentak. Iya. Sambil membentak, sambil mengempas pintu. Iya. Atau meja. Oh, itu masuk dalam kekerasan verbal. Waduh, aku besok-besok nih kalau marah nggak boleh nih. Apri ditahan-tahan. Ya. Aku alhamdulillah orangnya nggak pemarah Bang. Aku yang sering dimarahin. Oh ya, korban ya. Oke Bang, ini kayaknya ada telepon yang mau masuk nih dari pendengar kita. Waduh, udah mati. Lanjut ke yang satu lagi. Tadi udah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan apa lagi? Satu lagi Bang? Satu lagi mungkin yang saya tambahi kekerasan verbal tadi. Itu yang mengakibatkan satu tadi ketakutan. Dan kedua hilangnya percaya diri. Iya. Sehingga si perempuan, ini lebih kita mengarah ke perempuan, dia tidak mampu untuk bertindak atau menunjukkan bukan perlawanan, tapi buat ngejawab aja nggak berani. Ngejawab aja dia nggak berani. Oh, jadi untuk bertindak pun dia tidak tahu lagi. Jadi kita laki-laki ini nggak boleh main bentak segala macam, itu masuk dalam kekerasan verbal Bang ya? Iya, itu dalam kekerasan verbal. Membentak aja atau membanting apalagi di hadapan istri kita. Oh, itu nggak boleh ya. Lagi amarah, banting meja, banting pintu, wah bahaya ini. Karena itu undang-undang yang mengatur. Kan? Terus kalau yang terakhir tadi kekerasan seksual itu yang gimana tuh Bang? Nah, ini yang lebih dibilang lebih privasi sebenarnya. Mungkin banyak yang tidak diketahui oleh ya misal tetangga ataupun ada juga sanak saudara yang ada di rumah, itu kan kurang jarang melihat. Iya. Malah mereka lebih melihat atau lebih yang mengetahui itu kekerasan fisik ataupun psikis yang verbal tadi.
dia lebih kelihatan. Nah, beda dengan seksual, kan jarang nih orang dalam melakukan hubungan suami istri itu terbuka. Ya, pasti tertutup. Privat lah ya, rahasia sifatnya. Lebihnya rahasia. Mungkin dia dalam upaya memaksa. Misalnya si istri mungkin lagi nggak mau nih. Lagi nggak mood. Ya, ataupun dalam keadaan yang tidak layak. Sakit mungkin ya atau. Tapi si suami memaksa, ya sambil memukul. Terlepas juga ada mungkin kelainan seks, tapi itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan medis. Oke, siap. Wah, jadi menarik banget nih yang disampaikan oleh Bang Anggi, karena sepengetahuan kita itu yang masuk dalam KDRT ketika kita melakukan pemukulan kepada pasangan kita, ternyata kita ngebentak pun, waduh, itu bisa jadi ranah hukum ya Bang ya? Iya. Bahkan kalau ada laki-laki yang bilang nih fitrahnya istri harus melayani suami, tapi ketika istrinya lagi nggak bisa dan mungkin dalam kata tanda kutip lagi sakit dan kita memaksa dan berakibat istrinya yang jadi lebih sakit lagi, itu bisa dilaporkan juga ternyata Bang Anggi ya? Iya. Jadi jangan macam-macam nih Sohib Manggis kalau dengan pasangan masing-masing. Jadi berbuat baiklah sebagus mungkin dengan pasangan kita. Oke Bang Anggi, mungkin ini masih ada kaitannya sedikit dengan KDRT. Misal nih para pendengar kita, Sohib Manggis kita ada yang ibu-ibu dan amit-amit nih ada yang mengalami hal demikian, itu bisa melapornya kemana tuh Bang Anggi? Dia bisa ngelapor yang paling terdekat. Bisa dimulai dari yang paling rendah itu di sektor Polsek ya. Polsek, bisa ke Polres maupun Polda. Jadi mana yang lebih? Karena nanti di Polsek pun dia nanti diarahkan ke Polres. Maksudnya ini kan ranah mungkin ada yang besar ya, menaungi. Ya, mungkin jarak dari rumah atau tempat kejadian si suami istri tersebut mana terdekat. Dia boleh terlebih dia untuk melindungi diri dia. Oke. Jadi daripada nih nanti lebih berbahaya lagi. Mungkin dia dipukul, dianiaya, malah nanti dia jauh-jauh ke Polres dan untuk si suami ini takut akan terjadi sesuatu hal terhadap dirinya, dia malah mengejar dan makin berdampak buruk. Oke, begitu. Oke nih saya Panggis, bagi yang ingin bertanya bisa ajukan aja di telepon 0741241187 atau bisa di WA 081174515500. Terkait KDRT lagi nih masih Bang Anggi, ketika seorang istri atau perempuan ingin melaporkan, apakah harus disertai dengan bukti ataupun saksi nih Bang Anggi? Tapi sebelum Bang Anggi jawab, kayaknya kita udah mau masuk ke waktu sholat asar, kita jeda terlebih dahulu. Oke, kembali lagi di Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain dengar yang lain? Nah, kita masih bersama narasumber kita Bang Anggi Purnama Harahap atau yang biasa disapa dengan APH. Jadi Bang, terkait dengan KDRT tadi ini menarik nih. Kalau kita sebagai, misalnya ini ada pendengar kita yang mengalami kasus sebagai korban KDRT, apa aja tuh yang harus dibawa ketika mau melaporkan terkait KDRT ini? Apa harus ada saksi dan bukti nggak Bang? Oke, baik. Terima kasih. Yang paling pertama kali, ya, kan ini kasus pembahasannya kekerasan dalam rumah tangga. Iya, betul. Tentunya ketika terjalin rumah tangga tentu sebelumnya pasti ada perkawinan. Iya. Yang diatur oleh undang-undang kita sendiri yang berlaku di Indonesia. Yang paling pertama dibawa itu ketika kita melapor ke polisi, di samping kita menunjukkan bukti KDRT itu kita harus membuku nikah. Oh, bukti kita nikah secara sah. Iya. Jadi ini saya sebagai istri nih mau melaporkan suami saya si A.
ini buku nikah kami. Nah, itu nanti diterima misal di Polres, di unit perempuan dan anak yang sering kita dengar PPA, ya kan. Dan kemudian setelah kita melaporkan itu, nanti penyidik mengarahkan si korban ini untuk melakukan visum et repertum di rumah sakit pemerintah yang menaungi itu. Nah, nanti setelah ada bukti visum, misalnya dia secara fisik, ataukah memar, ataukah ada luka bahkan, atau patah mungkin, tetap ada namanya hasil visum, karena apabila ini naik ke penyidikan, itu sebagai alat bukti di pengadilan. Kalau nggak bisa Bang ya? Iya. Jadi berarti bagaimana kita misalnya dipukul tanggal 1 Januari, sidangnya mungkin misal di Februari, memarnya hilang. Oh, jadi harus ada bukti visum hari itu langsung, Bang ya? Hari itu langsung. Jadi untuk membuktikan. Jadi jangan mengulur waktu. Misalnya dipukul tanggal 1, melapor tanggal 20. Melapor tanggal 4. Kan udah hilang memarnya. Udah hilang ya. Apalagi misal tidak terlalu kuat. Nah, jadi ada baiknya misalnya untuk menunjukkan atau membuktikan sebuah peristiwa, layaknya harus dilakukan segera mungkin. Sesegera mungkin. Oke, siap. Dan juga satu lagi, kita harus membawa misal saksi korban ini. Yang paling terdekat misalnya orang tua, tetangga, anak atau saudara. Yang jelas ada saksi dari korban. Itu untuk memperkuat peristiwa yang terjadi. Oke, menarik nih Bang ya. Oke, tapi sebelum itu kita mau angkat dulu telepon yang masuk. Halo, podcast Radio Manggis. Halo. Oke, sepertinya terputus Bang Anggi. Kita bisa lanjut lagi. Oke, jadi yang bisa terjadi itu kalau masih dalam ruang pernikahan yang diakui negara, Bang ya? Iya. Jadi gini, saya langsung tambahin. Ada ruginya juga ketika ada seseorang perempuan, dia mungkin dalam agama dia sah dalam pernikahan ya. Sah dalam pernikahan. Tetapi di undang-undang kita sendiri mungkin dia tidak terdaftar. Jadi kan agak bingung nih. Ketika mau membuat laporan di kepolisian, dia kan harus menyertakan buku nikah. Ya Sementara kan? Buku nikahnya nggak ada. Buku nikahnya nggak ada. Rupanya dia nikah siri. Nah ini kemana? Arahnya kemana? Ya bisa jadi ini tentang penganiayaan. Penganiayaan biasa ya. Bisa penganiayaan berat kalau dia mengakibatkan cedera ataupun mengakibatkan sampai cacatnya dalam satu tubuh atau bentuk tubuh berubah dari yang normal menjadi yang tidak biasa. Ya, itu lebih ke penganiayaan berat. Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk kita semua masyarakat, khususnya masyarakat Jambi dan pendengar Radio Manggis ini, pandai-pandailah kita dalam menyikapi. Ini himbauan juga, apabila terjadi sebuah pernikahan, segera didaftarkan ke kalau di Islam itu di KUA, kalau di ini di Kementerian Dalam Negeri ya, mungkin gitu Bang ya. Tetap di KUA. Oke, nih menarik sekali pembahasan tentang KDRT, tapi mungkin ada penelpon yang mau masuk satu, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Halo. Halo, selamat sore, Bang. Selamat sore, podcast Radio Manggis. Halo. Halo ya. Oke, dengan siapa di mana ya? Ini dari Mama Inaya di Teho nih. Oke, Mama Inaya di Teho. Boleh nih, ada yang mungkin yang mau ditanyakan dengan narasumber kita terkait hukum nih Mama Inaya. Saya dari tadi tuh tertarik kali masalah rumah tangga tuh. Oke, siap. Iya, saya monitor dari tadi, saya dengerin kan. Karena saya dilihat juga di lapangan dengan teman-teman saya lihat langsung kan yang gimana perlakuan suami dengan istrinya yang terjadi baru-baru ini marak juga KDRT itu kan. Betul. Oh ya, ini Bang pertanyaannya Bang ya. Ya silakan. Mengapa hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini Bang?
Sebabnya apakah bisa memberi efek jerah atau gimana itu Bang? Oke, kenapa hukum dibutuhkan? Apakah bisa bikin efek jerah ya? Yang harus dilakukan si pelanggar hukum itu agar menjadi orang yang sadar hukum. Oh, agar pelanggar hukum ini bisa jadi orang yang sadar hukum ya Mama Ina ya? Apakah bisa memberi dia ya kapok atau gimana? Karena kejadian ini kan menyangkut kehidupan sehari-hari sering terjadi. Betul. Berulang-ulang Bu ya. Kasihan wanitanya jadi korban gitu. Oke. Nah, itu aja Bang pertanyaannya Bang ya. Saya tertarik kali ke masalah KDRT ini. Oke, terima kasih Ya, Mama Inaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Bang Anggi pertanyaan dari Mama Inaya tadi. Baik, terima kasih atas monitornya, atas nama Mama Inaya. Mama Inaya di Teho. Iya, di Teho. Tadi pertanyaannya adalah mengapa kita harus sadar hukum? Iya, betul. Ketika yang namanya hukum ini mulai dari kita menjadi janin dalam tubuh seorang ibu, hingga dia lahir, hingga dia mati lagi, hingga dia udah di dalam makam, hukum tetap berada padanya. Oke. Hukum tetap berada padanya. Apalagi kita yang hidup ini, ya kan? Jelas itu ya. Selanjutnya, bagaimana ketika kita menyikapi hukum ini dalam masyarakat? Yang pertama kali adalah hukum ini kan memberikan sebuah aturan dalam diri kita. Ya betul. Ya mungkin dari kehidupan sehari-hari kita ini kan dilarang membuang sampah misalnya nih. Betul. Itu udah melekat hukum pada kita. Dalam lalu lintas harus pakai helm. Ya harus melengkapi perlengkapan atributnya dalam lah. Atribut, apa misalnya helm, membawa STNK, membawa SIM, plat nomornya. Itulah kesadaran kita dulu dalam hukum seperti itu. Dan juga ketika hukum kita baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, kembali lagi seperti Mama Inayah tadi membahas tentang efek jerah terhadap perlakuan seorang suami terhadap istrinya yang mungkin ringan tangan itu itu tadi. Mudah-mudahan nggak ada lah. Ataupun bahasa yang keluar dari kasar mungkin mulut suaminya yang kasar itu lebih kepada verbal tadi Bu. Dan juga yang fisik tadi udah pasti mungkin dia main tangan. Mungkin dia pulang ke rumah dalam kondisi capek, si istri mungkin tidak sesuai apa yang diharapkannya. Mungkin mau makan atau mau istirahat, ada yang ganggu. Nah, kita mah suami. Ya, tapi itu semua tergantung komunikasi. Paling dasar itu adalah menurut saya memang didasarkan pada komunikasi. Dikala suami mungkin lagi panas, jangan ditanggapi. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita untuk menghindari yang namanya sebuah peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Ya mungkin juga apabila terjadi memang sudah terjadi, membuat efek jerahnya itu tadi. Mungkin ada dalam sebuah lingkungan kita katakanlah ada 100 atau 20 rumah tangga. Ada 2 atau 3 rumah tangga yang selalu terjadi sebuah keributan. Nah, jalan satu-satunya kalau memang si suami, si istri nggak tahan, baik itu dia terhadap kekerasan fisik maupun secara verbal atau psikis, dibentak ataupun diancam, itu langsung saja Bu dilaporkan kepada pihak terkait, ya bisa di kepolisian atau mungkin kita ngelapor dulu ke tua-tua tenggana yang ada di PRT, sekitar, misalnya kan. Jadi jauh sebelum masuk mempidanakan seorang suami, ada baiknya dibicarakan terlebih dahulu. Secara kekeluargaan lah Bang ya. Kekeluargaan. Mungkin dia dari nasihat. Ya karena nggak jauh-jauh kita melihat dari situasi dalam kehidupan dalam berumah tangga bermasyarakat ini adalah yang paling utama itu masalah ekonomi. Iya betul. Karena membicarakan tentang kebutuhan. Mungkin itu kebutuhan anak, kebutuhan rumah, dan ya juga mungkin ada keinginan-keinginan lain. Ya, tuntutan lah. Ya, tuntutan lain. Jadi jalan satu-satunya untuk memberikan efek jerah, lapor saja Bu kepada pihak terkait. Yaitu yang di kepolisian tadi dengan cara membawa saksi. Misalnya Ibu dipukul atau dibentak, diancam,
bawalah orang yang menyaksikan itu, yang menyaksikan tadi. Dan kemudian kalau nggak sempat memang kita membawa buku nikah, kan nggak terpikir lagi. Mungkin polisi atau penyidik memberikan waktu untuk mempersiapkan, untuk mempersiapkan itu, karena untuk memperkuat status kita bahwasanya memang istri dari suami yang melakukan perbuatan kekerasan tadi, begitu. Oke, menarik nih bahasan Bang Anggi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mama Inaya. Dan memang harus dilaporkan lah apapun kekerasan yang terjadi di rumah tangga, agar bisa memberikan efek jera dan kekerasan dalam rumah tangga bisa seminimal mungkin lah terjadi di lingkungan kita. Oke, kita dengarkan jeda iklan dulu yang satu ini sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, 96 FM bermeter musik dangdut sejambi raya. Masih di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan. Oke Bang Anggi, makin menarik nih pembahasan mengenai hukum, terutama hukum yang berkaitan dengan masyarakat sehari-hari lah ya, tentang KDRT ini Bang Anggi. Kalau boleh tahu nih Bang Anggi, tadi kan kita sudah banyak cerita masalah KDRT, mulai cara melaporkannya. Nah, mungkin yang ingin diketahui oleh para pendengar di Radio Manggis ini Bang, hukumnya itu gimana sih Bang? Ada berapa lama sih orang, misalnya sang suami ini melakukan kekerasan kepada istri, dihukum paling lama pidana berapa tahun, atau ada denda nggak yang harus dibayarkan Bang? Mungkin kira-kira begitu. Oke, pertanyaannya yang sangat bagus, dan juga mudah-mudahan para pendengar yang agak sedikit memiliki perlakuan berbeda terhadap rumah tangganya ini mungkin menjadi bahan pemikiran ya. Iya, harus hati-hati ya. Harus hati-hati karena hukum ini tidak memandang bulu lah kalau kita bilang. Oke. Rata semua. Untuk sebagai pengingat kita, kan kadang kita juga mau hilap lah. Betul. Tapi hilap itu maunya dipikir lagi. Hilap yang dipikir inilah. Oh, betul. Salah satunya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Dalam undang-undang sendiri diatur. Misalnya contoh nih, dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dendanya 15 juta. Memang denda sedikit, tapi 5 tahunnya ini nggak tahan. Lumayan. Ya, agak berpikir kembali lah kalau dalam melakukan menunjukkan cara kepada pasangan dari suami terhadap suami dan istri ini. Agak dipikir kembali. Nah, ada juga yang lebih mendalam lagi, misal pasal 44 ayat 3 ini. Mengakibatkan matinya korban. Wah. Ya kan? Dipidana paling lama 15 tahun. Dan paling banyak 45 juta. Dan juga dia mungkin bisa dikategorikan ini kepada pembunuhan. Menghilangnya nyawa seseorang Bang ya. Ya, itu kembali ke penyidik dan pada simpulnya di majelis hakim. Nah, tapi sampai hilangnya nyawa itu mungkin jauh lah terjadi. Jarang-jarang lah. Ya, tapi pada dasarnya banyak yang terjadi itu adalah secara verbal dan fisik. Ya, yang jelas pidananya ada. Ya. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 tahun. Oh gitu. Ya, jadi kembali semua itu berpikir lagi lah. Kalau mau melakukan kekerasan terhadap pasangan kita Bang ya. Kalau ini secara yang kita melihat atau kembali ke pribadi kita masing-masing, ketika memiliki sebuah emosi atau tersulut emosi, lebih baik lari aja. Tinggalkan aja dulu ya. Tinggalkan aja situasi itu. Atau si perempuannya yang pergi, atau laki-laki lagi marah, pergi aja dari rumah atau agak menjauh supaya jangan larut dalam emosi. Atau ada misalnya atau tetangga atau sanak saudara yang melihat, dilarai aja. Udah dulu, stop dulu. Suruh pergi. Tapi jangan perginya misalnya jauh-jauh gitu, enggak. Pergi 2 tahun gitu kan. Jangan. Apalagi 3 tahun. Kalau enggak pulang-pulang.
Oke, menarik nih yang dibahas oleh Bang Anggi mengenai KDRT. Memang wah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya Bang ya. Iya pasti tuh. Tapi kan ada juga sih yang memang bagi kita, apalagi Indonesia ini kan multikultural Bang. Kita hidup ada suku Jawa, suku Batak ya mungkin Bang ya. Iya. Mungkin kadang ada yang dianggap bagi orang Jawa kalau ngomong yang keras kayak gini udah termasuk verbal ini. Jadi kalau mengukurnya itu gimana Bang? Biasanya ini termasuk kekerasan verbal apa enggak? Apa faktor kebiasaan aja sebenarnya? Oh gitu, gini. Kalau verbal mungkin dalam hal kalau suara, saya pikir mungkin hampir semua dalam keadaan marah bisa sama. Ataupun kalau misalnya dia ada latar belakang dari suku ataupun tempat tinggal dia yang dulu atau lingkungan itu mungkin bisa dipahami. Tapi kalau suatu tiba-tiba dalam 2 tahun hubungan rumah tangga ada 2-3 kali nadanya agak beda. Oh gitu. Nah, dan juga ini semua kembali lagi terhadap si istri. Dia merasa itu menyakiti apa enggak? Menyakiti atau enggak? Kan gitu. Dia merasa menyakiti atau enggak? Dia merasa ketakutan atau enggak? Atau suamiku biasa kok kayak gini. Suamiku gitu. Bahasa biasa kok banding piring. Tergantung si istri nih. Jadi sekarang ini balik ke istri lagi. Kembali ke istrinya lagi Bang ya. Kalau istri udah merasa suami udah banting pintu, biasa itu suami aku. Iya, biasa itu. Jadi nggak perlu dilaporin kan. Nanti ujung-ujungnya baik lagi. Oh gitu. Daripada nanti kita yang pertama ya dalam rumah tangga ini ketika masyarakat tahu ada yang tidak baik. Tentunya apalagi sampai ke polisi kita melapor. Kan malu. Apalagi udah lapor sana sini ribut. 2 hari lagi bayian, 3 hari lagi nanti pergi jalan-jalan dengan anak. Nah, seharusnya kita kembali bercermin. Misalnya sebagai suami ini melihat situasi itu kita bercermin aja. Dan si istri pun ketika dapat situasi yang panas seperti itu, jangan dilawan. Karena biar bagaimanapun karena suami ini ya kita dalam konteks positifnya mungkin mencari nafkah, tentunya didukunglah. Jangan malah membuat situasi menjadi panas. Makin rumit ya. Sampai pulang, sampai gak tahu tekanan di luar mungkin dengan rekan kerja atau atasan atau lingkungan. Nah itu kan kebanyakan tidak tahu ini. Nah balik lagi, selagi si istri terganggu baik dari psikisnya, fisiknya, ataupun ya bisa kita bilang ke masalah seks tadi, selagi itu tidak terganggu, itu tidak masalah. Bahkan kalau dia membahayakan, itu yang menjadi peristiwa hukum. Oke, siap, luar biasa sekali jawaban dari narasumber kita, Sohib Manggis. Oke, saya Manggis nih masih ditungguin bagi yang ingin bertanya boleh langsung telepon di 0741241187 atau bisa di WA kita di 081174515500. Oke, ini ada satu pertanyaan yang masuk juga nih Bang Anggi dari salah satu pendengar kita. Ini dia menanyakan, Bang, dari tadi yang dibahas kekerasan dalam rumah tangga cenderung si perempuan nih Bang. Kalau seandainya misalnya kami laki-laki ini apakah kami juga bisa mendapatkan ini enggak Bang, kekerasan? Bisa dalam kategori kekerasan juga enggak? Tapi jarang lah yang terjadi seperti itu. Jarang. Karena pada prinsipnya pun dalam di Polres juga yang diterima itu perempuan dan anak. Perempuan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak lebih kepada misalnya merasa dianiaya, itu penganiayaan. Penganiayaan. Iya, penganiayaan. Tapi itu tadi sangat jarang lah itu terjadi. Makanya undang-undang dibuat pun tentang perlindungan perempuan dan anak. Oke, baik. Jadi kalau bapak nih ingin melaporkan gara-gara dengar wah ini masuk dalam ranah kekerasan verbal, istri ngoceh-ngoceh, itu nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisanya ya ketika bapak bentak sampai menyakiti hati atau membuat perasaan si perempuan berubah, mungkin merasa tertekan dan lain sebagainya, terancam, baru bisa dilaporkan Bang ya kalau seperti itu. Dia merasa terganggu, takutnya gini, setelah dibentak sore atau malam, pas tidur si istri cemas, jangan-jangan nanti lagi tidur disekap. Oh gitu, merasa terancam lah. Merasa terancam. Oke. Gitu ya.
Oke, Sohib Manggis, semua ini menarik sekali ini yang dibahas kalau mengenai kekerasan dalam rumah tangga, karena memang banyak terjadi ya, beberapa kasus kita lihat di sosial media. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, kita mungkin dengarkan dulu jeda iklan yang mau lewat satu ini. Masih di Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Oke, kita masih di podcast Radio Manggis. Mari bercerita untuk menambah wawasan. Oke nih Bang Anggi, sebelum kita closing statement, ada satu pertanyaan mungkin yang wajib dibaca ini dari pendengar kita mengenai, jadi ada yang nanya nih mengenai kasus, misalnya ada seseorang yang sedang berkendara di jalanan, kemudian di malam hari nih Bang ya kondisinya, kemudian orang tersebut dibegal lah oleh penjahat lah. Nah kemudian ketika dibegal itu ternyata orang yang si korban ini, yang korban pembegalan ini memiliki background ilmu bela diri. Nah kemudian dia bisa bela diri dan mengakibatkan si begal ini meninggal dunia Bang. Nah itu kira-kira kok orang yang menjadi korban ini bisa jadi tersangka pula Bang, itu ceritanya gimana? Oke, baik. Memang menarik juga, dan beberapa pernah terjadi peristiwa seperti itu di Indonesia. Orang heran nih, udah jadi korban kok malah ditersangkakan. Iya betul, sering kan itu. Nah pada prinsipnya kembali lagi, ini mungkin bukan sebuah kelemahan dalam undang-undang ataupun lebih tepatnya KUHP kita, kita Undang-Undang Hukum Pidana. Di pasal KUHP kita itu dia hanya mengenal barang siapa menghilangkan nyawa orang lain. Oh gitu. Ya. Jadi ketika ada peristiwa seperti itu, karena dia melakukan ada peristiwa hukum yang memunculkan tindak pidana hilang nyawa orang lain, tetap diproses dulu. Tetap diproses itu. Walaupun awalnya dia yang dibegal. Iya, karena yang namanya pro justitia, demi keadilan itu simpulnya itu ada di pengadilan. Ada di pengadilan. Nah, dan juga ini tergantung penyidik. Karena pada prinsipnya kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang sering terjadi nih ya. No viral, no case. Iya, betul. Nah, jadi gejolak dari dorongan dari masyarakat sendiri, banyak beberapa peristiwa yang seperti yang Bang Abri pertanyakan tadi, itu banyak yang dibatalkan. Banyak yang dibatalkan oleh penyidik, tidak dilanjutkan prosesnya karena itu tadi disaksikan, mungkin ada dibuktikan oleh bentuk CCTV atau saksi mata yang melihat bahwasanya memang si korban meninggal dunia tadi adalah pelaku pembegalan. Ya, ada sebab akibat dari peristiwa itu sendiri. Tapi kalau bisa dihindari lah Bang. Kalau bisa dihindari, kita udah melihat situasi udah nggak aman. Ya, ada baiknya kita membaca itu jangan kita lakukan. Misalnya jam sekian jangan lagi jalan. Oke. Terkecuali dalam hal yang urgent, yang seperti apa? Benar-benar emergency lah Bang ya. Iya. Gitu. Kalau bisa dihindari. Oke nih Bang Anggi, gak kerasa banget udah jam menunjukkan kurang dari 7 menit menyentuh jam 4 sore. Artinya kita udah harus berpisah dulu nih Bang Anggi. Tapi sebelumnya boleh dikasih closing statement terlebih dahulu kepada acara kita sore hari ini Bang Anggi. Baik, ya mudah-mudahan para pendengar Radio Manggis dalam pembahasan kita tadi mengenai KDRT, ada baiknya baik suami maupun istri dalam rumah tangga ini komunikasi yang lebih diutamakan, mau persoalan apapun, baik dari sisi ekonomi maupun dalam hal lainnya lah. Mungkin para pendengar lebih memahami hal lainnya apa. Oke. Nah, untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, baik dari suami sendiri maupun dari istri sendiri. Karena apa? Berdampak dan dirugikan sendiri terhadap istri itu. Kalau misalnya terpancing oleh marahnya suami, atau membuat sebuah perlakuan sehingga si suami naik pitam kan gitu. Nah, jadi untuk menghindari itu, kembalilah kepada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik.
Jadi kuncinya komunikasi yang baik di dalam keluarga. Agar terhindar dari hal-hal yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, Bang Anggi ya. Iya, jadi misalnya marah ini, ada yang nggak disukai, tunggu aja, reda 1-2 jam, nanti datangin lagi istrinya. Komunikasi dengan baik. Aku nggak suka dengan cara kau tadi, aku begini. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada poin-poin yang berlarut, itu lama-lama akan bisa dimaklumi kan gitu. Oke, siap. Terima kasih Bang Anggi. Oke, ini Bang Anggi, terima kasih sekali udah mau datang ke Radio Manggis, memberikan pengetahuan dan wawasan baru lah buat para pendengar kita semua, Bang Anggi. Jangan kapok kalau diundang lagi ke Radio Manggis, Bang Anggi. Siap. Oke, terima kasih Bang Anggi, Sohib Manggis semua. Terima kasih udah nemenin kita, udah dengerin kita. Buat semua Sohib Manggis yang sedang beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitas. Habis ini bisa lanjut lagi acaranya dengan Bang Ali nih. Tapi sebelum kita tutup, mungkin kita bisa bacakan dulu tagline-nya Bang Anggi ya. Sebelum kita tutup, mari bercerita. Podcast Radio Manggis, mari bercerita, menambah wawasan. Oke, saya Mas Pri dan Anggi Purnama Harahat. Kami pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di podcast Radio Manggis edisi berikutnya di Jumat depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.